Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Wibawani selaku dosen mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Nurmalayati dengan NPM 23041010223, kelas E Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Di sini saya akan menyampaikan salah satu contoh pelaksanaan birokrasi di Indonesia dan contoh pelaksanaan birokrasi di Singapura, serta analisis perbandingan pelaksanaan kedua birokrasi tersebut. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas akan lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Salah satu contoh pelaksanaan birokrasi di Indonesia yaitu proses pengajuan dan penyelesaian administrasi kependudukan, seperti penerbitan kartu tanda penduduk atau KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Di Indonesia, pengurusan KTP memakan waktu yang lama. Prosedur yang berbelit, rendahnya sikap kedisiplinan pegawai, seperti pegawai yang tidak berada di tempat saat jam kerja. Penyediaan belangko yang minim, standar operasional prosedur atau SOP yang belum jelas. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelayanan yang masih rendah ini juga disebabkan oleh pemerintah yang menyelenggarakannya kurang memperhatikan kebutuhan yang seharusnya dirasakan dan dipenuhi untuk masyarakat. Birokrasi yang lambat dan kompleks ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang efisien dan cepat. Sebagai perbandingan, kita dapat melihat contoh pelaksanaan birokrasi di Singapura. Singapura dikenal karena memiliki sistem birokrasi yang efisien dan inovatif. Proses administrasi kependudukan di Singapura dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan teknologi yang canggih. Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Nasional atau National Identity Card (NRIC) melalui aplikasi online yang mudah digunakan. Selain itu, Singapura juga menerapkan prinsip one-stop service yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan dalam satu tempat. Analisis perbandingan pelaksanaan birokrasi di Indonesia dengan Singapura. Yang pertama, dalam hal efisiensi. Singapura menonjol dalam hal efisiensi birokrasi pemerintahan dengan penggunaan teknologi yang canggih dan sistem terintegrasi dalam proses administrasi kependudukan. Sementara di Indonesia, proses birokrasi pemerintahan terkait administrasi kependudukan masih membutuhkan perbaikan dalam hal efisiensi dan penggunaan teknologi. Yang kedua, kemudahan akses. Singapura menawarkan kemudahan akses melalui sistem aplikasi online yang mudah digunakan. Masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan dengan cepat dan efisien. Sementara di Indonesia masih ada tantangan dalam hal kemudahan akses terkait administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP yang seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, dalam hal teknologi dan inovasi. Singapura menggunakan teknologi yang canggih dan inovasi dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahannya. Penggunaan aplikasi online dan sistem terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Di Indonesia, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengadopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan. Yang keempat, pelayanan publik. Singapura dikenal karena pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Penggunaan teknologi, sistem terintegrasi, dan prinsip one-stop service telah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia masih diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Dalam perbandingan tersebut, pelaksanaan birokrasi di Singapura menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi, kemudahan akses, penggunaan teknologi, dan pelayanan. Pelaksanaan birokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dan perlu terus diperbaiki untuk mencapai tingkat yang ideal. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Meskipun reformasi birokrasi telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti birokrasi yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan birokrasi yang efektif dan efisien. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan birokrasi di Indonesia agar mencapai tingkat yang lebih ideal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.